Halo pecinta film dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya untuk merangkum sebuah film dengan judul The Day After Tomorrow. Dengan latar daerah bersalju di Antartika, cerita dimulai menampilkan sekelompok orang yang sedang melakukan penelitian. Mereka adalah Jack Hall si ketua, Frank, dan Jason. Ketika sedang mengebor, lapisan es di sana terlihat retak menjalar ke tempat Jason yang sedang mengoperasikan mesin bornya. Retakan tersebut menghasilkan sebuah getaran sehingga Jack dan Frank yang sedang berada di dalam tenda pun segera keluar. Tapi tiba-tiba, Jason hampir terperosok ke dalam jurang di mana Jack dan Frank pun segera meraih tangan Jason untuk menolongnya. Retakan es tersebut membuat lapangan yang mereka tempati terbelah menjadi dua bagian. Setelah Jason tertolong, Jack segera melompat untuk mengambil penelitiannya di seberang jurang. Setelah dapat mengambilnya dan melompat kembali, tiba-tiba lapisan es yang menjadi pijakan Jack pun retak. Ia pun hampir masuk ke jurang sebelum akhirnya kembali diselamatkan oleh Frank dan Jason. Scene berpindah ke sebuah aula pertemuan di India, di mana Jack sedang memaparkan hasil penelitiannya terkait perubahan iklim yang terjadi secara mendadak yang jika tidak dihentikan, maka bumi akan kembali berubah menjadi zaman es. Ketika sedang menjelaskan, Wakil Presiden Amerika yang bernama Baker menyatakan bahwa perekonomian di dunia lebih penting dibandingkan dengan perubahan iklim yang dampaknya masih 1000 tahun lagi seperti yang dikatakan Jack. Setelah selesai, Jack bertemu dengan seorang profesor yang bernama Rapson dan mengajaknya untuk berbicara mengenai perubahan iklim sembari meminum teh. Terlihat Jack yang sudah sampai di penginapannya, di mana ia segera menelpon istrinya yang bernama Lucy untuk menanyakan kenapa anaknya yang bernama Sam mendapatkan nilai F. Setelah mengobrol, Lucy meminta Jack agar mengantarkan Sam ke bandara karena ia akan mengikuti sebuah kompetisi cerdas cermat di New York dengan wanita yang ia sukai. Scene beralih pada Sam yang sudah berada di atas kapal bersama rekannya yaitu Laura dan Brian. Ketika dalam perjalanan, terjadi sebuah turbulensi di mana Sam terlihat begitu panik karena ia takut akan ketinggian. Setelah mereka sampai di New York, terlihat keanehan lain yang menyebabkan begitu banyak burung terbang seperti menghindari sesuatu dan hewan lain yang berada di kebun binatang terlihat sangat gelisah. Saat setelah selesai lomba, Sam dan kawan-kawan diajak ke tempat di mana Jedi tinggal untuk mereka menginap di sana. Di pusat penelitian iklim Skotlandia tempat Profesor Rapson bekerja, terjadi sebuah keanehan di mana ada beberapa alat deteksi di lepas pantai yang menunjukkan bahwa temperatur di sana turun secara drastis. Setelah kejadian itu, Rapson segera menghubungi Jack untuk memberitahukan bahwa zaman es yang pernah Jack beritahukan pada rapat di aula itu akan terjadi dekat-dekat ini. Di lain tempat, terjadi badai tornado yang sangat banyak yang meluluhlantahkan kota itu dalam sekejap. Kejadian itu pun disiarkan langsung di berbagai media yang membuat semua orang di tempat lain pun terlihat sangat panik. Scene kembali berpindah. Mereka melaporkan bahwa bencana alam yang sangat besar pun terjadi di semua negara.
Jack yang mendengarnya segera memberitahukan bahwa kadar garam air laut yang menghilang disebabkan oleh es yang mencair di Atlantik adalah penyebab dari semua kejadian alam yang terjadi di berbagai negara. Listen up, please. We've got a lot of work to do. The only force strong enough to affect global weather is the sun. I think we've hit a critical desalinization point. Come on, Jack. How could that be? Setelah kejadian itu, Jack dan dua rekannya bersama dengan Janet melakukan analisa lebih lanjut tentang kejadian itu dan mendapatkan data waktu perkiraan untuk kejadian selanjutnya. Storm scenarios? Oh, we haven't had the time. Maybe. Jack, we get the results. 6 to 8 months. That can't be. Jack kemudian bertemu dengan wakil presiden untuk memberitahukan hasil analisanya dan meminta wakil presiden itu untuk melakukan evakuasi besar-besaran di bagian utara Amerika, namun ia menolaknya. Large-scale evacuations right now. Suppose you're wrong this time. Di New York, Sam masih berada di sana karena terjebak badai dan tak bisa pulang. Seketika, banjir melanda kota itu. Sam memutuskan untuk pergi ke perpustakaan karena bangunan itu terlihat tinggi. Setelah sampai, terlihat gelombang setinggi puluhan meter menerjang New York. Sam yang melihat hal itu pun segera berlari menyelamatkan Laura yang disadari ternyata Laura tertinggal di belakang karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di dalam taksi. Di tempat lain daerah Skotlandia, beberapa helikopter yang sedang terbang dalam cuaca mendung, tiba-tiba cuaca berubah menjadi cerah yang menyebabkan helikopter tersebut membeku dan terjatuh, yang menyebabkan para awak tewas seketika. Setelah itu, Repson meminta Jack untuk menganalisis kejadian helikopter tadi. Setelah selesai, Jack kembali mengabari Repson tentang kejadian di Skotlandia tadi bahwa itu adalah perputaran badai yang menyedot udara sangat dingin dari lapisan troposfer ke daratan. Several hours ago, 3 helicopters went down. The temperature dropped phenomenally fast. They're all the way down from the upper troposphere. When the storm is over, we'll be in a new ice age. Jack dan Lucy bertemu. Mereka mendapatkan telepon dari Sam dan mengabarkan keadaan mereka. Jack memberitahu Sam untuk tetap berada di dalam ruangan dan membuat api karena badai es akan menerjang tempat itu. Selain itu, ia juga berkata akan menjemputnya. Sam's on the phone. Line 4. Just burn whatever you can to stay warm and try to wait it out. I will come for you. Saat sedang bersiap, Tom meminta Jack untuk menjelaskan hasil analisanya kepada presiden secara langsung. Setelah menjelaskan semuanya, ia kembali ditentang oleh wakil presiden karena saran yang ia berikan bertentangan dengan kebijakan negara terkait perbatasan, tetapi tidak dengan presiden. Ia menyetujui saran Jack dan segera memerintahkan petinggi di militer untuk mengevakuasi warga secepatnya. I'm not going to try to talk you out of going. But you're going to brief the president directly. Average temperature close to that of the last ice age. Where do you suggest they go? Evacuate. Everyone south of that. Stick to science and leave policy to us. General, evacuate the southern states. Setelah selesai dan bersiap, Jack ditemani oleh Frank dan Jason pun segera bergegas menuju New York untuk menjemput Sam. I've been watching your back for 20 years. Without me, you'll end up in Cleveland. Kembali ke New York, seketika banjir itu pun membeku dan memperlihatkan banyak orang sedang berjalan ke suatu tempat. Melihat hal itu, security yang ada di sana pun mengajak mereka semua untuk pergi. There's people out there. I was walking my dog. There's hundreds of them. It's frozen over enough to walk on. Sam segera berlari mencegah mereka dan kemudian menjelaskan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sebagian mereka tetap pergi keluar mengikuti arahan security tadi. Then you have to say something. I know. If these people go outside, they will freeze to death. The storm is gonna get bad. It's gonna get really, really bad. Kembali pada Jack yang sedang dalam perjalanan, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba menabrak sesuatu dan terjebak di sana. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki dengan teman-temannya. Unpack the snowshoes. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Frank terperosok ke dalam gedung yang mengakibatkan ia harus bergelantungan di sana. Ketika akan diselamatkan, tiba-tiba kaca yang menjadi pijakan Jack dan Jason mulai retak. Dengan cepat, Frank memutus tali yang membuatnya tergantung dan ia pun meninggal.
Berpindah ke Sam, Laura mengalami demam tinggi yang diakibatkan oleh infeksi luka yang ia dapatkan ketika sedang menyelamatkan orang yang terjebak di taksi tadi. Sam, Gidi, dan Brian segera berjalan menuju kapal yang ada di depan perpustakaan untuk mencari antibiotik untuk lukanya. She wouldn't wake up this morning. She was complaining about a cut on her leg. Setelah mendapatkannya, tiba-tiba badai es pun datang. Mereka segera berlari menyelamatkan diri kembali ke ruangan di perpustakaan dengan tepat waktu. I think we're in the eye of it. Scene beralih ke kamp pengungsi di Meksiko. Seorang kopral memberikan informasi kepada menteri dan meneruskannya ke wakil presiden yang ternyata isinya terkait presiden yang tewas akibat terjebak dalam badai es. Madam Secretary? President's motorcade. They didn't make it. Tom yang berada di ruang kontrol mendapatkan informasi dari satelit ruang angkasa yang menggambarkan badai es di New York di mana Jack dan Sam berada. Sent to Houston, Korolev. I just received some satellite images from the space station. Singkat cerita, badai pun berlalu. Terlihat dari luar angkasa, kepulan badai tadi menghilang. Matahari bersinar dan Jack pun meneruskan perjalanannya. Affirmative. It's finally clearing. Setibanya di sana, Jack dan Jason segera masuk mencari Sam dan yang lainnya, dan mereka pun ditemukan dalam keadaan selamat. We made it. Setelah kejadian itu, Tom segera memberitahukan keadaan Jack dan orang lain yang selamat kepada presiden. Dengan segera dan tak ingin mengulangi kesalahannya, presiden yang baru itu pun segera memerintahkan militer untuk pergi ke New York mengevakuasi semua orang yang selamat. I just received a shortwave radio transmission from Jack Hall. That's good news. I was wrong. Tom yang sedang ikut dalam misi penyelamatan pun menemui Jack yang sedang berjalan. Di tempat lain pun demikian. Banyak para penyintas yang berada di atas gedung untuk menunggu mereka dievakuasi. It's good to see you. Come on, let's go get our boat. Scene berpindah di atas pesawat luar angkasa. Mereka pun melihat bumi yang begitu bersih tanpa badai apapun dan film pun tamat.